Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas persamaan diferensial parsial dengan semester genap ya, periode 124 tahun akademik 2025-2026. Selama satu semester ke depan, mata kuliah ini akan diampu oleh dua dosen, yaitu saya dan guru kita. Kebetulan untuk kelas Matematika M24B sebelum PTS, nanti saya yang akan membersamai kalian dalam belajar terkait persamaan diferensial parsial. Tujuan dari mata kuliah ini diantaranya ada sekitar 6 tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar persamaan diferensial dan penyelesaiannya. Seperti sudah diketahui ya, sebelumnya sudah pernah belajar tentang persamaan diferensial elementer, silakan dibuka kembali sebagai dasar pada mata kuliah ini. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami persamaan Poisson 1D dan dapat merumuskan penyelesaiannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami persamaan panas dan dapat merumuskan penyelesaiannya. Selanjutnya ada yang keempat, untuk yang keempat yaitu mahasiswa mampu memahami persamaan gelombang dan dapat merumuskan penyelesaiannya. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami prinsip maksimum dan dapat menerapkannya dalam pemecahan masalah yang berkaitan. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memahami persamaan Poisson 2D dan dapat menyelesaikannya. Itu adalah tujuan dari diadakannya mata kuliah ini. Berikutnya untuk bahan kajiannya diantaranya ada sekitar 6 juga. Yang pertama, konsep dasar persamaan diferensial, persamaan Poisson 1D, persamaan panas, persamaan gelombang, prinsip maksimum, dan persamaan Poisson 2D. Untuk lebih lanjut, silakan nanti barcode-nya dibuka ya. Nah, kalau misalkan ada kendala, nanti silakan disimpan, bisa disampaikan ke PJ kelasnya, atau mungkin nanti setelah bergabung via grup WA dapat disampaikan di sana. Di dalam barcode ini nanti isinya ada RPS, silahkan RPS selama satu semesternya boleh dibuka, itu panduan kita selama satu semester. Kemudian ada slide PPT hari ini dan ada slide pertemuan satu. Silahkan di-download saja dan tak lupa nanti ada buku acuannya juga ada di sana. Selanjutnya untuk referensi yang akan kita gunakan diantaranya nanti ada dua ya. Yang pertama dari Aslak atau dari Mark, kemudian bisa juga melalui MCL, dan spesial untuk semester ini nanti kita akan kedatangan tamu dari India, yaitu Prof. Kumar ya, namanya Udaya Kumar, dari Vellore Institute of Technology. Beliau nanti akan mengisi kuliah tamu pada pertemuan ketujuh, insya Allah ya. Nah, nanti di pertemuan ketujuh silahkan disiapkan otomatis karena dari India bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Sampai jumpa di pertemuan 7 ya dengan Prof. Kumar. Selanjutnya untuk kriteria penilaian sesuai yang ada di RPS, tugasnya 5%, PTS-nya 20%, PAS-nya 20%, dan CBL-nya wajib 55%. Ini aturan ketetapan dari UNJ-nya. Nah, nanti kalau misalkan pengen bertanya terkait kriteria penilaian ini, silahkan komentar saja di grup WA. Selanjutnya, saya rasa kita sudah pernah bertemu di kelas kalkulus peubah banyak ya. Jadi sistem belajarnya tidak jauh berbeda dari kelas tersebut. Nanti untuk tugasnya seperti biasa, tugas itu terdiri dari tugas mandiri yang akan diberikan baik sebelum PTS maupun setelah PTS. Selain itu, saya tetap menerapkan nilai keaktifan ya, satu nilai keaktifan poinnya 5 yang akan digunakan untuk membantu nilai tugasnya. Kemudian, tugas seperti biasa dikerjakan di folio bergaris. Jawabannya harus berupa tulisan tangan, tidak boleh diketik ya, tintanya selain merah. Kemudian, tugas dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan sesuai arahan yang diberikan. Seperti sebelum-sebelumnya, nanti diingat-ingat ya, kurang lebih tugasnya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kembali ke kriteria penilaian. Di sini CBL-nya bobotnya 55%. Kemudian, kalian sebagai mahasiswa, kalau misalkan merasa optimis CBL-nya dapat 100, bukan berarti CBL dapat 100, kemudian nilai akhir dapat A. Tidak ya, cara menghitungnya tahu kan? Tugasnya itu
bobotnya 5%, PTS bobotnya 20, PAS juga bobotnya 20. Kalau CBL-nya cuma 55, berarti kalau dapat 100 kan baru dapat 55. Kalau PTS sama PAS-nya tidak bisa mengerjakan, tugasnya tidak pernah mengumpulkan, berarti kan bobotnya 0. Ingat, 55 itu sepertinya belum C kan, dan bisa dinyatakan tidak lulus walaupun kalian hanya mengerjakan CBL dapat 100. Sehingga di sini kalau misalkan kalian ingin nilai yang bagus, otomatis CBL, PAS, PTS, dan tugasnya juga harus seimbang. Nah, untuk diketahui kalau misalkan meminta transparansi nilai tentu saja diizinkan ya. Tetapi sebelum meminta transparansi nilai, alangkah baiknya jika kita introspeksi diri. Cara menghitungnya, misalkan kita mengerjakan tugas nih. Kalau tugasnya merasa benar dapat 100, berarti kan poinnya 5. 5% dari 100, 5 ya. Nah, kemudian PTS dan PAS-nya. Misalkan tidak dibahas di kelas atau mungkin hasil kerja kalian tidak dibagikan. Kalian bisa mensiasati yang pertama soalnya diingat, kemudian coba dicari jawaban benarnya, kemudian dikoreksi dengan jawaban kalian. Kira-kira kalian dapat berapa? Nah, kalau sudah seperti itu, nanti silahkan dikalikan dengan 20%. Dihitung sesuai dengan presentase ini, kira-kira nilainya dapat apa dan nilai akhirnya dapat apa. Kalau misalkan ternyata selisihnya jauh, kalian berhak untuk protes dengan dasar tadi. Saya PTS-nya dapat sekian kayaknya, dengan bukti saya mengerjakan kembali seperti ini dan jawaban saya mirip, sehingga saya layak dapat nilai tersebut. Nah, jika kalian protesnya seperti itu, tentu saja saya akan dengan senang hati melayani. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan nilai akhirnya keluar, protesnya jangan menggunakan perasaan ya, didasarkan dengan kriteria penilaian ini. Seperti itu. Saya lanjutkan, setelah tugas ada PTS dan PAS. Sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk PTS sendiri, nanti yang akan diujikan adalah materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7, sedangkan PAS-nya pertemuan 9 dan pertemuan 15. Apabila di pertemuan 9 sampai 15 ini ternyata butuh materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, otomatis ya harus mengulang ya 1 sampai 7-nya tetap harus dipakai seperti itu. Jadi intinya belajarlah. Selanjutnya terkait CBL, CBL akan kita bahas nanti lebih lanjut setelah PTS. Untuk aturan kuliahnya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, aturan kuliah ini kita menganut toleransi terlambat masuk kelasnya 15 menit, baik online maupun offline. Kemudian, bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit, silahkan mohon maaf berarti keluar ya dan dianggap tidak hadir. Dari sini kita belajar disiplin tepat waktu. Yang ketiga, untuk titik presensi akan diberikan nilai presensinya tidak hadir jika tersangkanya mengaku. Kalau tidak mengaku berarti yang dapat konsekuensi adalah satu kelas. Biasanya tidak dibagikan nilai tugas dan tidak mendapatkan kisi-kisi ujian. Nah, apabila titik presensi kemudian ketahuan itu kan bukan tindakan yang terpuji ya, di situ ada semacam kebohongan. Nah, dari sini kita belajar terkait kejujuran. Kemudian sesi foto materi tentu saja akan diberikan terutama pada kelas offline, dan selama kelas offline nanti dilarang membuka HP seperti aturan kelas-kelas yang sudah berjumpa dengan saya seperti itu ya. Nanti kalau misalkan ternyata butuh foto sesi materi, PJ-nya saya izinkan untuk menggunakan handphonenya. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang bijaksana menggunakan gadget, kapan harus menggunakan gadget, kapan harus meninggalkan dan fokus ke dunia nyata, seperti itu. Dan yang terakhir, pelanggaran menyontek, otomatis saya akan memberikan ucapan terima kasih, saya tidak mengoreksi, dan nilainya otomatis akan 0, baik itu tugas, PTS maupun PAS. Selanjutnya, silahkan saya tunggu di grup WA, bergabung bersama saya, dan di sana nanti ada bulu kita juga. Nah, di sini karena kuliah perdana kita adalah asinkronus, saya ingin menerapkan satu tipikal presensi khusus. Silahkan gabung dengan kami di grup WA. Setelah masuk, sebutkan nama, NIM, dan komentar terkait aturan kuliah ini, atau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh. Atau mau komentar apa aja lah, boleh silahkan.
tandanya kalian bergabung dengan grup dan tidak ghosting gitu, ada orangnya seperti itu. Jadi saya ulangi ya, untuk presensi pertemuan pertama ini, silahkan masuk ke dalam grup WA dengan barcode ini. Setelah masuk, silahkan komentar di grup tersebut, menyebutkan nama, NIM, dan kesan-pesan ya, anggap saja, atau pertanyaan. Seperti itu. Selamat mencoba. Nanti jika terkendala terkait barcode-nya, silahkan menghubungi PJ kelasnya untuk menyampaikan ke saya. Nanti akan saya undang ke dalam grup tersebut. Sekarang, untuk periode 1 semester ini, komandan pentingnya atau komtingnya, atau kalian biasa menyebut PJ-nya pada kelas PDP M24B ini adalah Kak Aisyah. Pada Kak Aisyah nanti mohon bantuannya ya. Selanjutnya, tunggu dirimu bergabung bersama kami. Nanti semua info materi dan soal, baik tugas, latihan, ataupun mungkin kalau misalkan ada kuis, akan dikirimkan via grup WA tersebut. Kalau mau ada dialog interaktif juga boleh, curhat juga boleh, seperti itu. Demikian yang dapat disampaikan pada perkenalan mata kuliah ini. Jangan lupa untuk presensi dengan aturan yang sudah disebutkan tadi ya. Saya tunggu di grup WA. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.